Jadi sebelum kita bicara dalil, kita harus paham dulu apa itu dalil. Kata dalil ini jadi gacoan nih, kalau yang nanya dalil tanya balik, emang dalil apaan? Gitu ya. Dalil itu dari bahasa Arab, akar katanya adalah dalla yadullu. Apa akar katanya? Dalla yadullu. Dalla itu fi'il madhi, yadullu fi'il mudhari. Artinya apa? Menunjukkan. Jadi dalla yadullu itu menunjukkan. Ada hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tadi. Kalau nunjukin doang loh, misalnya adik-adik remaja ada yang nanya, Tom, Masjid Orange yang mana? Lurus Pak, belok kiri. Ada yang nyampe sholat, ente dapat pahala juga, pahala tapi tetap sholat, ya jangan jadi nggak sholat, gitu, tetap sholat, dapat pahala tuh. Nunjukin kebaikan dapat pahala. Dari kata dalla yadullu itu ada istilah dalil. Kata para ulama ahli bahasa, dalil itu adalah asy-syai' alladzi yadullu ala syai'il akhar. Sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Itu dalil namanya. Ya, saya ulangi, dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Contoh, langit mendung, gelap. Itu dalil bukan? Dalil bukan? Dalil apa? Dalil apa? Akan turun hujan. Betul Pak Rahmat. Masya Allah. Insya Allah pergi haji. Amin. Itu dalil tuh. Mendung gelap, dalil akan turun hujan. Jadi dalil itu sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Itu dalil namanya. Jadi kalau ada yang nanya apa dalilnya, apa dalilnya? Nah, apa sesuatu yang menunjukkan pada hal yang ditanyakan? Nah, dalam akidah kita, manhaj kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah, aswaja. Berdiri ya. Yang disebut dalil itu terbagi dua. Pertama dalil naqli, dalil teks. Yang kedua dalil akli, dalil akal. Nanti dari situ ada dua mazhab besar dalam fikih, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Yang satu akal banget, Hanafi, disebut ahlul akli. Yang satu terlalu teks, mazhab Maliki, disebut ahlul nakli. Nah, mazhab Syafi'i itu menggabungkan keduanya, dari kutub nakliyah dengan kutub akliyah. Nah, kita bicara dalil teks dulu. Ada nggak Ustaz dalilnya 7 bulanan? Tadi saya katakan dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Sekarang kita lihat jamaah yang dirahmati Allah. Apa sih isinya 7 bulanan ini? Isinya apa sih? Saya tadi datang telat nih, tapi sudah menduga. Jangan-jangan awalnya Al-Fatihah, tawasulan, paling gitu kan? Nah, habis itu baca apa tadi? Burdah Imam Al-Busiri. Burdah ada banyak soalnya. Burdah Imam Al-Busiri. Ya kan? Dari pasal 1 sampai 10 tadi yang dibaca ya. Itu Masya Allah. Itu baik atau tidak? Baik. Lalu Sohibul Bait, sedekah makanan, itu baik atau tidak? Baik. Lalu kita duduk ketemu orang salaman baik atau tidak? Baik. Silaturahim baik. Majelis ilmu baik. Kalau baik, kata Allah, waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Dan berbuat baiklah kamu supaya kamu beruntung. Jadi isinya itu kebaikan semua. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah budaya Jawa terutama, mitoni itu kan diawali oleh Sunan Kudus. Ya, karena medan dakwahnya Sunan Kudus ketika itu adalah orang-orang di pedalaman. Jadi Islam di Jawa itu, jamaah sekalian, kalau yang di pesisir pantai itu Islamnya langsung teng aja. Islam santri bahasanya begitu. Tapi yang udah masuk ke pinggir-pinggir hutan itu disebut Islam abangan. Masih sangat kental dengan tradisi, dan mereka itu disuruh diajak dakwah itu sulit. Suruh kumpul ngaji gitu nggak mau.
Beda sama yang di pesisir-pesisir, karena sudah banyak dia berinteraksi dengan para pedagang-pedagang Islam ya. Tapi yang di pelosok-pelosok ini susah dikumpulin. Jadi kalau mau mengumpulin mereka, maka menggunakan pendekatan tradisi. Nah, sudah ada tuh tradisi, kalau 7 bulan, 8 bulan, 6 bulan, itu udah ada tuh. Biasa diisi dengan apa? Sabung ayam, gitu kan, mabok, gitu. Maka yang diambil adalah kumpul-kumpulnya. Yang dirubah adalah isi acaranya. Diisi dengan zikir, doa, baca Quran, sholawat, diisi kebaikan semua. Nah, di dalam agama kita ada istilah usul fikih, ada ilmu usul fikih, ada fikih, ada usul fikih. Ya. Jadi kalau fikih, adik-adik pasti sudah tahu tuh fikih, gitu kan, pelajaran fikih. Itu kan yang dibahas produk-produk hukum, wajib, haram, itu produk. Tapi proses untuk mencapai kesimpulan ini wajib, ini haram, itu mainannya usul fikih. Nah, dalam usul fikih itu salah satu sumber syariat itu adalah al-urf, tradisi atau adat. Nanti kaidahnya al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa menjadi sumber hukum. Tapi apa syaratnya? Kata Imam Syafi'i, syaratnya adalah al-urfus sahih, tradisi yang sahih, tradisi yang baik, tradisi yang baik, budaya yang bagus, adat yang baik, itu boleh. Nah, sekarang kalau ukur baiknya apa? Bukan masing-masing orang, pribadi-pribadi. Tolak ukurnya kata beliau adalah ma khalafal kitab wa sunnah fahuwa madmumun, wa ma wafaqal kitab wa sunnah fahuwa mahmudun. Kalau ada tradisi atau adat itu yang cocok dengan Al-Quran, cocok dengan hadis, maka terpuji, teruskan. Tapi kalau tradisi itu atau adat itu, budaya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan, itu tercela. Nah, sekarang tradisi kita ini 7 bulanan ini, Masya Allah, ya kan? Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik-baik. Maka ini cukup ya, menjadi landasan bagi kita semua untuk terus ya, menegakkan, melaksanakan tradisi orang-orang tua kita. Ya, mudah-mudahan Allah kabul semua harapan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam Al-Quran itu pada surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala ada berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dalam satu jiwa itu pula dia menjadikan pasangannya. Ini kata para ulama bicara tentang Nabi Adam dan istrinya, yaitu Bunda Hawa atau Siti Hawa. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma taghashaha hamalat hamlan khafifah famarat. Ketika Nabi Adam mencampuri istrinya, yaitu Bunda Hawa, maka mengandunglah Bunda Hawa itu hamlan khafifah, dengan kandungan yang ringan. Nah, ini kata para ulama maksudnya kandungan yang masih awal-awal, itu di bawah 2 bulan, belum berat, masih khafif. Famarat bih, berlakulah seperti itu selama beberapa saat. Falamma asqalat da'awallah rabbahum. Ketika kandungan Bunda Hawa itu semakin berat. Nah, bulan berapa tuh berat-beratnya? Kata para ulama bulan ke-6, bulan ke-7, bulan ke-8 tuh lagi berat-beratnya. Da'awallah rabbahum, mereka berdoa kepada Allah. Maka dianjurkan kalau pas kandungan lagi berat, ini banyak berdoa kepada Allah. Apa yang didoakan oleh Nabi Adam dan Bunda Hawa ketika itu? Mereka mengatakan, la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin.
Ya Allah, seandainya Engkau jadikan anak kami ini anak yang soleh, maka kami pasti akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur kepada Engkau. Itu Al-A'raf 189. Tapi hati-hati jamaah sekalian, terkait ayat ini, kalau kita lihat tafsirnya nih, tafsir Al-Qurtubi misalnya, ya kan? Itu ada riwayat Israiliyah. Riwayat apa? Apa itu Israiliyah? Riwayat-riwayat yang bersumber dari pemuka agama Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam. Tetapi ketika menyampaikan pandangan-pandangan tentang suatu ayat, itu sering terbawa ke situ. Termasuk tentang ayat ini. Itu dinisbatkan kepada sahabat Ibnu Abbas, pada Imam Mujahid, Imam Qatadah. Tetapi Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya mengatakan semua riwayatnya itu riwayat yang mursal, tidak nyambung. Sehingga kita cukup tahu saja, tidak usah dibenarkan. Kenapa? Karena nanti dalam tafsir itu dikatakan bahwa di situ ada cerita bahwa Siti Hawa itu begitu punya anak, lahir nih, laki, dikasih nama Abdullah, meninggal. Hamil lagi, laki, dikasih nama Ubaidullah, meninggal juga. Lahir lagi laki, dikasih nama Abdurrahman, meninggal. Abdurrahim, meninggal. Jadi setiap kali lahir punya anak laki, kalau yang cewek hidup. Tapi kalau laki dikasih nama Abdullah, Ubaidillah dan seterusnya, itu semuanya meninggal. Faja'ahuma iblis, maka datanglah iblis ke situ kepada Nabi Adam dan Hawa. Apa kata iblis? Kalau mau anak kamu hidup, jangan kasih nama Abdullah. Kasih nama siapa? Abdul Haris. Kasih nama Abdul Haris. Nah, di situ Nabi Adam mengatakan, "Lan aku tidak akan taat kepada engkau, karena gara-gara aku dengarkan nasihatmu, aku diusir dari surga." Datang lagi, sampai akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu memberikan lahir anak laki-laki, dikasih nama Abdul Haris, dan ternyata anaknya. Nah, kalau kita buka, kita dalam tafsir kasih, itu semua mengatakan begitu kata-kata. Bagaimana sikap kita menyikapi hal demikian? Bukankah mustahil bagi kita setiap nabi itu maksud dijaga dari perbuatan dosa, apalagi syirik? Tidak mungkin. Menamakan anak sebagai Abdul Haris berarti hambanya Haris, bukan hamba Allah. Mustahil seorang nabi berbuat demikian. Maka kata para ulama, riwayat-riwayat itu bukan bersumber dari ajaran Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi nanti diantara sunnah terkait kita berdoa kepada Allah, juga jangan lupa siapkan nama yang baik, ya, nama yang sesuai dengan agama kita, yang tidak melanggar. Apa nama yang paling bagus dalam agama kita ini? Nama yang paling bagus itu adalah nama Abdun plus nama-nama Allah. Abdul Salam, Abdul Mu'min, Abdul Karim, Abdul Qudus, Abdul Malik, Abdul Rahman. Yang paling Allah cintai adalah Abdul Rahman. Ya. Jadi nama Abdul Rahman nama yang paling Allah cintai dibandingkan nama-nama yang lain. Makanya sahabat Nabi yang merubah nama menjadi Abdul Rahman itu enggak sedikit. Itu ulama lebih dari 300 orang. Atau bin Affan kita. Yang dilihat binnya itu, ya kan? Dan bin Auf, oh berarti Ibnu Auf. Abdurrahman bin Sakhar, oh Abu Hurairah berarti kan namanya Abdurrahman bin Sakhar gitu. Jadi bin siapa? Saking mereka ingin mencintai nama tersebut. Nah, kalau kita menamakan putra-putra kita pakai nama Abdul Fulan atau Abdul Allah, maaf saya salah. Ada namanya Abdul, ada Abdullah, Abdul Salam ada di sini, Abdul Rahim, Abdul Rahman ada? Nggak datang. Kan Abdul Rahman. Abdul Rahman dan Abdul Rahman hadir? Hadir. Sudah umrah belum? Belum dikit Belum. lagi. Oh boleh salam. Amin. Abdul Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Jadi Ar-Rahman itu nama Allah.
maka adatnya jangan dipanggil Rahman. Rahman. Bang Rahman. Maman. Kalau Bang Maman boleh. Bang Maman boleh. Tapi boleh panggil Bang Rahman, Pak Rahman, jangan. Apalagi dipanggil Rahman. Karena Rahman itu nama. Nanti kalau namanya Abdullah, Allah, kamu. Maksud begitu? Ya kan hamba Allah. Mana Bang Allah, mana Bang Allah? Kan repot terus saya. Jadi kalau namanya Abdul terus nama Allah, jangan dipanggil belakangnya doang. Panggil depannya Abdul misalnya gitu kan. Abdul Rahman gitu kan. Atau Abdul Malik. Kecuali nggak ada Abdulnya. Tapi nggak mungkin Rahman. Bisa ada nama Malik. Malik itu satu sisi nama Allah ya kan? Malik. Tapi sisi lain Malik juga bisa bukan nama Allah. Ada orang namanya Muhammad Malik, dipanggil Pak Malik, boleh. Karena Maliknya bukan nama Allah. Tapi kalau nama dia Abdul Malik, berarti Malik itu adalah Allah. Maka yang kita panggil Pak Malik dan Pak Abdul. Nah itu taat ya, adat kita. Karena memberi nama itu termasuk hak daripada anak dan kewajiban kita sebagai orang tua. Kasih nama yang bagus ya. Yang bagus, yang kalau itu diarabkan tidak bermasalah. Ada, saya pernah dapat, tadi saya sebut namanya ya kan? Nanya ke saya, Ustaz, kalau anak namanya Azazil bagus atau tidak? Waduh ini dijawab nih, mana ngaji sama kita orangnya temennya Pak Guru kan. Saya bilang, buat siapa Pak? Itu cucu saya katanya, orang PS nama Azazil. Saya tanya, artinya apa Pak? Saya kira aja orang yang mulia dan perkasa. Oh, dan di mana? Di Google. Saya bilang gitu kan. Udah jadi Pak namanya, sudah. Nah inilah masalah. Bikin dulu baru nanya gitu kan. Atau nanya dulu. Saya bilang aja Pak, Azazil itu adalah nama seorang tokoh yang sangat terkenal. Saya bilang gitu kan. Tokoh tempo dulu itu, udah tua itu. Oh siapa Ustaz? Iblis ya. Nama asli itu Azazil dulu. Itu kaget dulu. Ganti saya bilang. Jadi ini kadang-kadang ngasih nama modal Google, lihat yang cakep-cakep, entah mungkin pakai bahasa Austria, ya kan? Bahasa aneh-aneh lah namanya itu kan. Waduh, begitu diislamkan masalah. Ya kan? Ada orang yang namakan Aruzza. Wah, saya kurang beras gitu kan. Aruzza, namanya cakep Aruzza gitu kan. Pas diarabin Aruzza kan kasih gitu, beras gitu kan. Nah ini. Ikuti orang tua kita dulu. Ya, kalau punya nama, udah punya ini, tanya dulu. Kan ada ustaz di sini. Ya, jangan main nama. Ingat, nama itu adalah doa. Nama itu doa. Dulu di zaman Nabi ada sahabat datang bawa anak kecil. Ya kan, terus kata Nabi, "Man hadza?" Siapa ini? Kata sahabat tadi, ini anak saya ya Rasulullah. Oh, sini. Sama Nabi pegang. Siapa nama kamu? Ya, Gagap. Tahu Gagap? Ngomong. Siapa nama kamu? Bahir ya Rasulullah. Namanya Bahir. Kata Nabi, Bahir? Lah. Anta Bashir. Nama kamu Bashir, bukan Bahir. Sama Nabi itu satu kata. Apa Bahir? Bahir itu unta betina yang digunting kupingnya. Masa anak namanya unta, gitu kan? Anak namanya unta, gak bagus. Maka sama Nabi diganti jadi Bashir. Apa Bashir? Orang yang selalu digembirakan oleh Allah. Nah sahabat Bashir ini yang kecil tadi sampai tua hidupnya. Rambutnya panjang putih semua. Kecuali satu yang dipegang sama Nabi hitam. Hitam sih kata orang ini. Masya Allah, itu rusak semua itu ya sama Nabi. Nah ini dari para ulama ketika kan ada tuh yang apa itu sholawat alladzi tanhalu bihi uqulu gitu kan, yang Nabi, yang dengan Nabi itu akan terlepas segala ikatan-ikatan. Oh apa itu ikatan-ikatan? Ikatan itu ke Allah. Wah lu datang min lisani gitu katanya.
Padahal ikatan lisan itu ikatan lisan daripada sahabat Bashir yang tadinya gagak, begitu sama Nabi diusap, terus Nabi ludahi mulutnya, ngomong jadi fasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih nama yang bagus, ya. Itu sunnah. Nah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan acara kita juga, kita kumpul-kumpul sini tidak lain adalah seperti ucapan doa daripada ayah kita Nabi Adam, bahwa mudah-mudahan kami ini menjadi minasyakirin, termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kita kumpul untuk sama-sama bersyukur. Mohon maaf. Ya kan? Allah ciptakan laki-laki fitrahnya berpasangan dengan perempuan. Tapi apakah semua laki-laki itu punya pasangan perempuan? Enggak juga. Ada yang belum berpasangan. Yang sudah berpasangan harapannya bisa menikah, betul? Tapi ada nggak yang udah berpasangan nggak jadi nikah? Ada? Ada. Jagain gitu orang, gitu. Rasain, siapa suruh begitu? Gitu, kan? Yang sudah menikah, pengennya langgeng sampai maut memisahkan. Tapi ada yang bisa? Ada. Ada yang nambah, Masya Allah. Makanya jangan bersyukur, ya. Kalau istri nanya, apa betul nggak punya istri? Enggak. Gitu. Kenapa? Takutnya lagi sakartum lazidanakum. Kalau bersyukur ditambah lagi sama Allah. Jadi enggak sih bersyukur sama kamu gitu kan. Yang berpasangan sudah menikah, tidak semuanya Allah kasih keturunan, betul? Jadi ada nikmat. Maka bersyukur. Nah persoalannya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Orang yang bersyukur di antara hamba-Ku itu, kata Allah, sedikit. Kenapa sedikit? Karena syukur itu berat. Saya ambil satu contoh ini dari sisi syukur yang menurut saya paling cocok, paling pas, paling sulit juga. Apa itu syukur? Dikatakan oleh para ulama, syukur itu adalah alla taj'ala nikmatallahi fil maksiyah. Engkau tidak menjadikan nikmat Allah untuk maksiat. Udah bersyukur nanti. Gampang apa sulit? Sulit. Ya kan? Jangan jadikan nikmat Allah untuk maksiat, berarti bersyukur. Maka barang siapa yang bermaksiat, nggak bersyukur. Karena setiap maksiat yang kita kerjakan semuanya pakai nikmat yang Allah berikan. Nikmat mata, nikmat uang, nikmat waktu, nikmat nafas. Allahumma ighfir lana dzunubana. Nah, mudah-mudahan ya kumpulan kita pada malam hari ini semakin menambah keimanan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah jam 12 kurang ini, masya Allah, ya kan? Ilmu kita habis, ya. Mudah-mudahan walaupun singkat, latihan yang kita kumpul kita pada hari ini semoga tidak hanya berhenti ya di kampung kita, tapi nanti kita kumpul di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekira itu yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Farid Al-Ghazi yang telah menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, pendekatan selanjutnya kita doa penutup oleh Ustaz Sili Kurnia. Untuk teman kami masyarakat ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لنا من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات إننا الخيرات من حياتك وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ويا كافي الحكمة اللهم صل وسلم في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمك وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا بشقرات الموت والنجاة من النار وانت وحب رزقك وبلغنا انفسنا من التكبير ولا تحمل ما كنا من المحاسن ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا الله يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كرام الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim.